Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas Waalaikumsalam warahmatullahi literasi, wabarakatuh. salam literasi Islam. Alhamdulillah sore ini hari Jumat di tanggal 1 Mei 2020 kita bisa bersama lagi dalam ngobim atau ngobrol ya. Ngobrol bareng komunitas literasi Islam. Ngobrol ngabuburit bareng komunitas literasi Islam. Seperti biasa dan setiap Jumat insya Allah yang pengisinya sudah hadir bersama kita ya, setiap Jumat. Dan hari ini Bung Fajarudin ya. Seperti biasa Bung Fajarudin akan mengisi tentang gimana sih pengaruh Islam di Jawa, pengaruh Islam di Nusantara. Dan pada tema kali ini insya Allah beliau akan mengisi tentang agama Jawa. Tema yang fenomenal, subhanallah dari Bung Fajarudin. Siap. Siap. Mungkin sebagai pembukaan, agama Jawa mungkin ada yang sudah membaca buku Clifford Geertz ya, tentang The Religion of Java yang membagi Jawa saat itu kepada 3 golongan, santri, priai, dan abangan. Dan kali ini Bung Fajarudin akan membeberkan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih menarik dalam episode Ngobim kali ini. Oke, Bung Fajarudin siap? Oh, siap. Siap. Ya. Oke. Ya mungkin di sore hari acara ini. Nomor 1 mungkin pertanyaannya Bu Fajarudin, sebenarnya bagaimana pandangan Clifford Geertz tentang agama Jawa itu, dan apa yang membuat pandangan itu mempengaruhi berbagai intelektual Muslim saat ini? Ya, saya sapa dulu ya pemirsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi nih di tanggal 1 Mei, kebetulan tanggal merah, Hari Buruh, ya, May Day. Dan kita membahas tentang kita tahu ini menjadi buku yang penting ya, bukunya cukup tebal ya. Pentingnya selain menjadi studi sejarah agama di Jawa ya, dan khususnya di Nusantara ya, tentang bagaimana sih posisi Islam di mata masyarakat ya. Kalau masyarakat ke sini melakukan penelitiannya di sebuah tempat di Jawa Timur, di Mojokerto atau di Pare, Kediri sekarang. Dan dari situlah kemudian muncul beberapa simpulan. Yang simpulan pertama itu yang paling terkenal adalah bagaimana dia membagi masyarakat Jawa itu menjadi 3 golongan. Ada priayi, kemudian abangan, dan santri ya. Priayi dan abangan ini memiliki hampir ada kemiripan dalam laku, ritual keagamaan sehari-hari ya, yaitu mereka di situ disimpulkan bahwa priayi dan abangan ini tidak terlalu dekat dengan ritual Islam. Dengan yang dekat dengan ritual Islam itu adalah kaum santri ya, perbedaannya mungkin hanya di titik status sosial saja. Dan inilah kemudian memunculkan simpulan yang kedua bahwa dan ini diaminkan oleh banyak sosiologi di era itu gitu ya, yaitu bahwa Islam itu hanya sekedar baju ya, hanya sekedar baju luar dari budaya Jawa ya, dan sebenarnya ini jadi inti budaya Jawa itu adalah Hindu Buddha, agama Jawa di masa lalu. Dan itulah yang kemudian dianggap termasuk juga akhirnya nanti dipakai untuk seluruh budaya di Nusantara, bahwa Islam itu sebenarnya hanya baju luarnya orang masyarakat di Nusantara, di Indonesia, yang di dalamnya itu ya budaya asli mereka. Dan inilah yang kemudian pengaruhnya itu bagi studi sosiologi ya, agama gitu ya. Nah, pada hari ini adalah ini dipakai dan kita bisa melihat kemudian memunculkan bahwa budaya lama di tiap-tiap suku itu
dan kesannya itu ya, kesannya itu budaya lama ini seakan-akan tidak ada hubungan dengan Islam. Nah, dan inilah yang kemudian menjadi pertentangan, sedangkan di kalangan kaum muslimin ini seakan menjadi tertuduh bahwa seakan-akan Islam itu disingkirkan, Islam itu dibuang, Islam itu tidak nyambung dengan budaya lokal itu. Pada akhirnya ketika ada kemunculan itu maka terjadi chaos gap ya, di masyarakat seperti itu gitu. Dan ini sebenarnya ya cukup membahayakan gitu. Cukup membahayakan bagi perkembangan dakwah Islam di hari ini gitu. Nah, jadi secara garis besar sih sebenarnya teorinya seperti itu. Ya, mungkin itu Bung Anaf. Ya. Mungkin Bung Fajar sebelumnya mungkin ada yang belum membaca, mungkin bisa diberitahu dulu apa santri priai dan abangan itu seperti apa gitu mungkin. Iya, santri priai dan abangan itu kan kalau priai kan orang-orang yang menempati status sosial tinggi kalau di Jawa itu ya. Jadi kalangan keraton, kalangan yang ada nama depannya ada gelarnya itu ya. Yang mereka dekat dengan keraton, mereka menjadi bagian dari bangsawan lokal. Sedangkan abangan itu adalah orang-orang kebanyakan, orang-orang wong cilik gitu ya, yang mereka hidup ya petani Jawa dan sebagainya. Sedangkan santri ini adalah mereka-mereka yang secara sejak awal itu dalam kehidupannya memfokuskan untuk belajar keagamaan, belajar Islam ya, di pondok pesantren dan sebagainya, yang mereka ini juga memiliki struktur sosial sendiri gitu. Nanti kalau di Jawa tradisional itu juga memiliki struktur sosial tersendiri. Nah, jadi seperti itulah sebenarnya masyarakat ini ya, santri. Biasanya masyarakat santri ini tiga masyarakat itu nanti akan tinggal diketahui dari tempat tinggal mereka. Gitu. Nanti kan dibagi lagi ya. Biasanya kalau para bangsawan priai itu ya mereka yang dekat dengan lingkungan keraton ya. Dekat mungkin kalau hari ini ya di kawasan Jogja, Solo dan Mataraman ya, Madiun atau tempat-tempat yang memiliki riwayat dengan keraton. Sedang ya mereka lingkungannya tinggalnya di wilayah-wilayah pesisir perkotaan, pesisir atau di dekat-dekat mereka biasanya memiliki pusat ininya adalah pesantren ya, pondok pesantren yang merupakan pusat keagamaan, pendidikan keagamaan. Dan ada abangan itu adalah orang-orang ya masyarakat kebanyakan itu yang mereka tinggal di pedesaan, di pelosok-pelosok pedesaan, petani atau yang perambah hutan atau di nelayan di pelosok Jawa, misalnya di wilayah selatan Jawa dan sebagainya. Mereka inilah yang disebut dengan santri priayi dan abangan ya. Dan biasanya mereka memang santri priayi dan abangan ini tadi itu dijelaskan memiliki tadi itu ya persamaan dalam hal ritual keagamaan. Mereka masih menggunakan ritual keagamaan kuno, ya. Misalnya memberi sesajen atau percaya kekuatan alam gitu ya, misalnya Nyiroro Kidul dan sebagainya. Dan dicirikan kalau menurut Gus itu dicirikan mereka tidak terlalu dekat dengan ritual Islam ya, sholat, puasa gitu. Mereka puasa, tapi puasanya mungkin puasa yang tidak seperti kita hari ini, puasa Ramadan gitu ya. Ya digambarkan seperti itu. Jadi puasanya itu misalnya mote atau ya mote itu dia hanya dia puasa seperti kita, tapi ketika berbuka dia hanya makan nasi putih saja sekali. Setelah itu puasa lagi. Atau misalnya ritual puasa pati geni gitu. Jadi dia mungkin selama 1 hari full itu ya kadang seminggu atau sebulan itu dia tidak menyalakan cahaya sama sekali. Jadi tinggal di tempat gelap atau ada ngerobot ya, ngerobot itu puasa, dan ketika berbuka dia hanya makan sayur-sayuran aja, itu pun mentah, sayuran mentah. Dan ini kan beda ya, kalau kita hari ini mungkin ini kok beda ya. Dan itulah kemudian dimunculkan oleh Guts. Teorinya Guts itu seperti itu, sehingga
apa namanya, kelihatannya berbeda gitu. Yang itu yang dimunculkan di situ. Jadi itu. Jadi tadi Bung Fajar menyampaikan tentang teori tentang GERD tadi dan juga Ya, pengaruhnya di kalangan Islam hari ini. ya. Kita jadinya memandang Islam itu hanya seperti luaran aja ya, seperti pakaian saja. Dan menurut Bung Fajar selanjutnya pertanyaannya, apa yang harus dikritisi dari teori GERD ini? Sebenarnya ini teori yang benar atau tidak, atau apa yang harus dikritisi? Dan juga apa motif GERD di balik teori ini? Iya, sebenarnya teori GERD ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang dimunculkan oleh para orientalis Barat ya, ketika mereka mempelajari agama-agama Islam, agama-agama masyarakat, terutama Islam di luar Timur Tengah, ya. Jadi teori ini kan disebut nativisme, jadi membangkitkan agama lama. Jadi waktu Timur Tengah kan memang akarnya akar Islam, gitu ya. Akarnya memang sudah akar Islam ini. Nah, ini muncul mungkin di India dan salah satunya itu di Nusantara ya. Ya, bagaimana ketika penjajah ini Inggris, memang dimulai dari Inggris ya. Ketika Raffles gitu ya. Inggris itu di mana di India itu. Kita tahu bahwa waktu Inggris datang ke India itu kekuatan terbesar di India itu adalah Kesultanan Mughal yang menjadi lawan tanding. Disitulah kemudian Inggris itu menggunakan tadi itu teori nativisme bahwa India itu adalah akarnya Hindu. Ya, dan ini dibawa ke Nusantara. Awalnya memang VOC sendiri tidak terlalu banyak mengkaji ini. VOC itu mendirikan sebuah lembaga penelitian itu di Batavia itu, tapi hanya untuk meneliti geografi, terus meneliti apa namanya, meneliti pertanian, pokoknya ilmu lembaga ini dihidupkan lagi dan fokusnya ke sosiologi. Ya, dia mencoba itu, termasuk akhirnya melakukan ekskavasi candi-candi di Jawa, ya, yang ada di Prambanan, di Borobudur, dan di Dieng, gitu ya. Ya, dan itu muncul di sebagian besar dicatat oleh beliau oleh Raffles itu di bukunya History of Java, gitu ya. Dan inilah kemudian menjadi pemicu awal, gitu ya. Pemicu awal, apalagi kemudian apa namanya, penguasa kolonial itu merasakan tekanan dari gerakan perlawanan yang gerakan perlawanan itu motifnya selalu jihad fisabilillah ya. Nah, salah satunya yang paling berat nanti ketika menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro ya. Nah, dari sinilah kemudian apa namanya, proyek nativisme ini nativisasi ini dimunculkan ya, dalam bentuk inti dari budaya Jawa itu adalah sebenarnya bukan Islam. Nah, ini dimunculkan, dibesar-besarkan gitu. Ya, sehingga GERD ini mungkin hanya di apa ya, sebenarnya di endingnya ya, di ending apa namanya, yang terbesarnya, karena pengaruhnya juga paling kuat. Ya, nah, selalu salah satu sebagai buku GERD ini kan selalu sebagai buku rujukan ketika meneliti budaya Jawa. Nah, inilah yang dipakai, oleh motif dibalik itu tuh itu gitu. Ya, sehingga memang seakan-akan tadi memang akhirnya yang terjadi itu adalah yang kedua mungkin akhirnya diaminkan oleh beberapa kalangan ya, terutama apa namanya generasi setelahnya itu, generasi setelahnya ya, generasi hari ini itu mengaminkan bahwa tidak ada hubungan antara Islam dengan budaya Jawa. Yang efeknya itu adalah nanti munculnya dua. Jadi kalau di kalangan yang sekuler, gitu ya, mereka pasti akan bilang, ini loh buktinya. Ya, Jawa itu nggak ada, Nusantara itu nggak ada hubungan dengan Islam. Nusantara ya Nusantara. Gitu. Nah, namun di kalangan para apa namanya intelektual Islam modern itu, apalagi yang mereka selama ini bersentuhan dengan modernisme Islam, gitu ya, modernisme Islam yang kita tahu yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan termasuk nanti Ibnu Saud ya, yang
misalnya konsep apa namanya bid'ah dan sebagainya, ini akhirnya dipakai juga loh, ini buktinya juga ya. Jadi budaya Jawa bid'ah, tradisional itu bid'ah gitu. Nah, jadi sehingga semakin merenggangkan hubungan ini. Nah, artinya apa? Jadi bisa dikatakan apa namanya, apa yang dilakukan oleh penjajah itu berhasil gitu. Nah, jadi seperti itu apa namanya terkait dengan GETS ini. Itu Mas. Ya. Jadi tadi disampaikan Bung Fajar ada motifnya sebenarnya memang tadi nativisme itu ya. Bagaimana Ya, aktivisasi. membangkitkan agama asal ya. Artinya sehingga kita berpikir bahwa Nusantara dulu adalah negara Islam itu tidak menyatu dengan budaya Jawa, tadi juga disampaikan oleh Bung Fajarudin. Lalu kalau teorinya sebegini berefek gitu kepada intelektual Muslim, terutama dalam menyikapi tidak padunya antara Nusantara dengan Islam, harus apa yang disikapi dari aktivis Muslim saat ini? Ya, Iya. tadi seperti Bung Fajarudin sampaikan, jadi ada motif GERDS ini adalah motif nativisme tadi, membangkitkan agama lama di Jawa, dan juga sehingga ada pemikiran seperti Islam tidak menyatu dengan budaya Jawa atau budaya Nusantara seperti ini. Dan kalau sebegini berefeknya kepada intelektual Muslim hari ini dan juga umumnya aktivis Islam, sebagai aktivis Islam harus apa yang disikapi dari teori GERDS ini? Iya, saya kira yang paling tepat adalah apa namanya kita membuat teori tandingan, teori tandingan. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara melakukan penelitian mendalam sebenarnya. Kita kan sebenarnya hari-hari ini kan banyak juga intelektual Barat itu yang arus teori dulu memang digunakan oleh kolonial ini untuk menghadang semangat jihad fisabilillah ya. Memang paling banyak itu muncul setelah perang Diponegoro. Ya, yang kita tahu bahwa inilah perang besar yang bagaimana ada seorang tokoh ya, seorang pangeran bahkan putra sulungnya Sultan Jogja itu dia mampu menghalang perlawanan dan itu didukung oleh semua pihak ya. Baik itu para bangsawan di keraton waktu itu, terus kemudian didukung oleh oleh para ulama dan santri, dan yang berikutnya didukung oleh rakyat kebanyakan. Nah, inilah yang kemudian mencoba dipisah oleh pemerintah kolonial. Nah, dan akhirnya kita harus kita back lagi ya, baratnya harus kembali lagi. Intinya kita harus mempelajari bagaimana sih sejarah sesungguhnya itu. Karena teori ini kan munculnya pada 1830-an. Bagaimana sih kondisi masyarakat di era sebelum 1830-an? Sama dengan apa yang digambarkan oleh Goetz dan para intelektual Barat yang selalu mengagungkan nativisasi ini ya. Dan ternyata memang terbukti salah gitu ya. Karena kalau kita lihat sejarahnya memang bagaimana di era mulai dari Mataram, mulai ketika berdirinya Mataram ya, Sultan Agung Hanyokrokusumo hingga ke sini bagaimana keterpaduan antara Islam dengan Jawa itu sangat erat gitu. Dan ini terjadi di semua wilayah Nusantara yang waktu itu diislamkan ya, dapat sentuhan Islamisasi di Sunda misalnya. Bagaimana akhirnya hingga hari ini gitu identitas Islam itu masih melekat di masyarakat Sunda. Ya, bagaimana Islam itu adalah Sunda, Sunda adalah Islam. Ya, jadi kalau ada orang Sunda Islam, ya mereka itu bukan orang Sunda gitu ya. Bahkan kalau kita bisa melihat itu, kalau kita mungkin bisa mau meneliti secara mendalam mungkin ke Kasepuan dan sebagainya yang masih hidup ya, masyarakat tradisional Sunda itu, kalau mereka lihat tanya agamanya apa, mereka pasti menjawab Islam gitu. Walaupun mungkin berbeda dengan dengan ritual ya, dengan ritual agama yang mungkin kita lakukan di wilayah-wilayah perkotaan atau ya, di wilayah perkotaan ya, itu mungkin berbeda gitu, karena mereka, ya, mungkin berbeda dengan dengan ritual agama yang mungkin kita lakukan di wilayah-wilayah perkotaan atau ya, di wilayah perkotaan ya, itu mungkin berbeda gitu, karena mereka, ya, mungkin berbeda dengan dengan ritual agama yang mungkin kita lakukan di wilayah perkotaan atau ya, di wilayah perkotaan ya, itu mungkin berbeda gitu, karena mereka
tapi ketika ya dan Jawa ini kan yang paling ini kan kenapa teorinya di Jawa karena mungkin pihak kolonial sendiri tahu gitu bagaimana pengaruh suku ini gitu ya, pengaruh suku ini ke depan gitu ya. Ya, jadi kita bisa melihat nanti di Jawa itu seperti itu. Jadi tidak ada pembagian masyarakat itu di kalangan orang-orang Jawa dan di era sebelum 1830 itu juga tidak ada ibaratnya perasaan bahwa Islam ini adalah hanya baju luar. Dan itu nanti akan dibuktikan oleh banyak banyak kalangan ya. Kalau sejarawan-sejarawan seperti Wycliffe, Profesor Peter Carey itu juga menyebutkan bahwa Islam itu sangat mengakar di Jawa. Ya. Bagaimana ulama-ulama di Jawa itu adalah dibiayai oleh pihak keraton. Mereka bahkan disekolahkan ke luar ke Timur Tengah ya, ke Mekah dan Madinah dan menjadi nanti ketika pulang itu mereka ditugaskan oleh pihak keraton untuk membina masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa. Kalau di Jogja itu ada kawasan Patok Negoro. Patok Negoro itu masjid-masjid yang memang ada kalau nggak salah ada di 4 penjuru keraton ya, 4 penjuru wilayah Kesultanan Jogja itu. Dan itu menjadi pusat keagamaan. Jadi orang-orang dari berbagai kampung itu datang ke situ untuk belajar agama. Ya, dan diasuh oleh kiai-kiai atau ulama-ulama yang memang dibiayai oleh keraton dan disekolahkan untuk studi ke Mekah dan Madinah waktu itu. Nah, termasuk belum lagi nanti ada banyak ya, itu baik di Jogja maupun di Kesunanan Solo ya. Ada juga pesantren-pesantren di desa-desa ya, yang nanti melahirkan berbagai macam intelektual Muslim di era itu. Ya, ini di Jawa, ya. Termasuk juga konsep di kalangan termasuk juga nanti seperti ada satu peneliti lagi namanya Nancy Florida. Ya. Beliau meneliti naskah. Kalau tadi Profesor Wycliffe dan Profesor Peter Carey kan dia fokus ke tokoh ya, ke tokoh-tokoh Jawa. Ya. Kalau Nancy Florida ini dia fokus ke naskah. Dia meneliti naskah di Kesunanan Surakarta itu dan dari 500 naskah itu hanya 12 naskah saja yang itu naskah Hindu Buddha. Walaupun disampaikan dalam bahasa Jawa, terus dengan aksara Jawa. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa betapa kuatnya nilai-nilai Islam waktu itu. Ya, memang hari-hari ini dan itulah yang kerja kolonial itu dibuat seperti itu. Ya, jadi bagaimana pihak kolonial itu nanti melakukan hal seperti itu seakan-akan memang Islam itu hanya baju luar. Ya, termasuk nanti bagaimana kalau kita mungkin mengenal Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu kan orang selalu menganggapnya pakai ini orang ini mistis Jawa. Padahal beliau ini seorang ulama, seorang dia seorang lama tinggal di pesantren dan kemudian belajar di pesantren di Tegalrejo. Kemudian dia menjadi salah seorang ulama di Keraton Kasunanan Surakarta. Dan termasuk banyak hal, termasuk nanti mungkin nanti minggu depan yang kita membahas Manunggaling Kawula Gusti gitu ya. Yang nanti bagaimana sih ajaran ini kalau hari ini mungkin dianggap ajaran yang menyimpang atau mistisisme Jawa yang nggak ada hubungannya dengan Islam, sinkretisme dan sebagainya. Padahal sebenarnya ini adalah bagian dari dulu para ulama itu menjawakan istilahnya ya, menggunakan bahasa Jawa itu menjawakan sakofa Islam ke tengah masyarakat. Jadi kalau apa yang harus dilakukan oleh aktivis Islam, intelektual Islam sekarang ya memang harus membuka sejarah lama, harus paham betul gitu. Bagaimana sih konsep masyarakat di Nusantara sebelum 1830. Jadi itu, Mas. Ya. Maaf. Ya. Tadi disampaikan Mufajar memang harus ada kita harus membuka sejarah terdahulu, kita harus banyak belajar dan memang teori Geertz ini tadi mempunyai motif-motif yang memang
sudah sejak zaman kolonial ya, bahkan memang banyak digunakan oleh orientalis dari barat juga untuk menghancurkan, untuk membenamkan Islam. Dan mungkin Bung Fajar, Kang masih ada waktu ya? Lanjut ya. Ya, Ya, mungkin Bung Fajar tadi sudah menyinggung sedikit tuh tentang kondisi Islam dan Jawa pada saat tahun 1830-an dan atau sebelum itu. Mungkin Bung Fajar bisa memberikan gambaran sedikit. Sebenarnya seperti teori tandingan GERD lah misalnya. Bung Fajar mungkin bisa menyampaikan gimana sih sebenarnya kondisi Jawa dan Islam saat itu, hubungannya bagaimana? Yang itu antitesis dari GERD gitu. iya. Jadi kondisi di Jawa waktu itu kalau kita bisa kalau kita membaca sejarah, membaca ulang sejarah itu sebenarnya tadi itu ya, sebenarnya tidak ada pembagian masyarakat tadi itu ya. Walaupun memang ada status sosial ya, status sosial itu memang ada ya. Jadi kalau misalnya di bukunya Ong Hok Ham gitu ya. Ong Hok Ham itu pernah menyebut bahwa status pemerintahan terkecil di Jawa itu kan desa gitu ya. Yang ini memang masih saya buktikan hari ini gitu. Nah, ketika saya ini beda kalau mungkin di Bogor atau di Sunda sendiri mungkin tidak seperti di Jawa gitu ya. Bagaimana dari setingkat desa itu sudah ada kayak semacam struktur pemerintahan gitu ya. Yang saya nggak tahu kalau di suku lain ada nggak. Kalau di Minang itu masih ada. Di Minang itu kan ada gelar-gelar datuk itu siapa itu ya. Nah, kalau di Jawa itu kan ada itu. Nanti di Jawa itu ada tiga orang pemimpin. Jadi pemimpin di desa itu tiga. Bisa jadi kadang-kadang tiga-tiganya itu memimpin, ya, semacam triumvirat itu. Atau atau gantian itu siapa yang paling kuat gitu ya, siapa yang paling kuat nanti yang memimpin nanti gantian. Nah, dan ini sebenarnya melambangkan tadi status sosial itu ya. Satu adalah kaum bangsawan ya. Nah, kaum bangsawan ini bisa jadi memang dia keturunan keraton yang ditugaskan di situ. Atau yang ketiga itu adalah jagoan desa. Jagoan desa ini biasanya memang dari kalangan masyarakat desa biasa, tapi dia mungkin melakukan laku apa namanya kayak semacam pendekar gitu ya, melakukan latihan olah kanuragan gitu ya, sehingga kemudian dia bisa menjadi levelnya naik gitu ya. Ya orang ini memang dari kalangan masyarakat. Nah, nanti tergantung orang ini karena dia kan ibaratnya statusnya itu orang biasa ya. Kalau dia nanti dekat dengan keraton diberi gelar keraton ya dia posisinya dia condong belajar ilmu agama ketika dalam olah kanuragannya itu akhirnya dia akan jadi santri. Nah, berikutnya itu adalah kiai desa. Kiai desa ini memang ada di setiap biasanya orang-orang kalau tiap desa di Jawa tiap desa itu pasti punya satu masjid ya. Satu masjid itu biasanya dikelola oleh memang ini masjid desa tapi biasanya dikelola secara turun-temurun oleh satu keluarga tertentu gitu. Ya, dan memang keluarga ini dikiaikan ya, dianggap sebagai kiai desa. Nah, inilah yang struktur di Jawa itu munculnya seperti itu. Satu sosial memang ada, tapi secara ritual keagamaan tidak ada masalah. Karena tadi itu berjalannya karena ada struktur pemerintahan tadi itu yang akhirnya tiap desa itu memiliki gurunya, memiliki kiai gitu ya. Ya memiliki kiai yang memang membina masyarakat di situ. Yang intinya sehingga masyarakat di desa itu tidak mengalami semacam jauh dari hukum syara itu karena memang ada struktur ini. Nah, kondisi inilah yang memang muncul di era itu, tapi kemudian dirusak ya sebab perang di Wonogoro itu kemudian dirusak oleh Belanda. Karena Belanda itu mengenalkan mengenalkan kepemimpinan kaya baru dari kepemimpinan kaya lama. Bangsawan itu muncul digantikan oleh
Ambtenar. Ambtenar itu orang-orang yang pegawai negeri yang diangkat oleh Belanda. Yang ini kalau mungkin kita tahu konsep seperti apa sih itu apa priayi baru ini nanti bisa lihat diceritakan oleh apa namanya YB Mangunwijaya atau Romo Mangun di novel apa Burung-burung Manyar itu kan ada cerita tentang itu. Jadi Jawa di era kolonial di mana memang muncul priayi-priayi baru bangsawan-bangsawan baru ya. Di mana ini orang ini diangkat oleh Belanda bukan oleh keraton, yaitu misalnya pegawai negeri, kepala desa atau mantri kesehatan atau guru gitu ya, guru yang diangkat. Nah, ini merusak tatanan. Di sisi yang lain memang tadi itu ya, bagaimana Belanda kan mengawasi betul itu para santri dan ulama karena dianggap memicu ya itu apa namanya akan dari apa namanya dipisahkan dari masyarakat gitu ya. Mereka pokoknya diawasi betul-betul bahkan kalau bisa hanya tinggal di wilayah-wilayah tertentu dan itu memang terasa sih. Kalau di Jawa Timur itu terasa kalau di pesisiran gitu ya. Di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, mungkin sama Mojokerto, Jombang itu mungkin masih bau santrinya masih ada. Tapi mulai kalau masuk ke pedalaman, ke Nganjuk, Kediri, mungkin hanya di pusat-pusat apa pondok pesantren saja yang itu terasa. Misalnya kalau di Kediri itu apa eh, di pesantren mana itu yang di Kediri itu kan, di pelosok atau di mana itu terasa, tapi di pelosoknya itu sudah apa masyarakat itu lebih banyak ritualnya ya tadi itu ritual tradisional. Nah, dan inilah kemudian dianggap dibenarkan ya, oleh sosiolog itu dibenarkan tuh kondisi Jawa itu. Dan ini nanti ini loh kondisi Nusantara sesungguhnya itu. Ini kerjaan kolonial sebenarnya. Jadi itu. Luar Ya. biasa ternyata. Oh, bahasa Kejawen. Ya. Kang ini ente nggak kedengeran emang di rekaman? Oh enggak. Berisik banget soalnya. Ya, sahabat komunitas literasi Islam masih bersama kami di Ngobim KLI. Dan bagi yang belum subscribe YouTube komunitas literasi Islam, silakan subscribe di bawah ya. Dan nyalakan juga notifikasinya. Dan juga yang bagi belum berhubungan dengan kami di Instagram, mungkin bisa follow Instagram kami di @komunitas_literasi_islam. Dan kita masih di tema Ngobim kali ini, yaitu agama jauh bersama Bung Fajarudin. Bung Fajarudin ini ada pertanyaan dari Instagram nih, dari komen Instagram. Sudah disiapkan dari kemarin-kemarin untuk bertanya kepada Bung Fajarudin. Dari @Huzaifa Septi. Nih kalau dakwah di Islam, kalau dakwah Islam di maksudnya awal-awal dulu itu benar-benar murni. Bagaimana dengan Islam kejawen yang penuh dengan kesyirikan? Nah, mungkin Bung Fajarudin. Iya, istilahnya bukan Islam ya, tapi kejawen. Ajaran aliran kejawen yang dia masuk ke aliran kepercayaan. Dan kejawen ini baru munculnya juga 800-an akhir ya, 880-an, 890-an. Itu baru muncul. Sebelumnya nggak dikenal di kalangan masyarakat Jawa. Dan ini memang semacam apa ya, diberi peluang oleh pemerintah kolonial waktu itu untuk muncul. Jadi ada dua teori sih kalau saya melihatnya. Itu yang teori pertama, ini memang muncul dari kalangan keraton atau kalangan priayi bangsawan Jawa yang mereka ini sekolah di sekolah Belanda, tapi mereka tidak mau di Kristen. Nah, pada akhirnya mereka, dan di era-era itu 1870-an, 1880-an, itu juga muncul gerakan baru di Eropa yang sedang populer, yaitu gerakan sekularisme baru ya.
yaitu teosofi dan Freemasonry ya kita kenal hari ini ya. Jadi gerakan ini kan semacam mereka itu keluar dari pakem gereja kan. Dan inilah yang kemudian populer di kalangan priayi, di kalangan bangsawan lokal. Ya, ajaran teosofi, kalau orang menyebutnya agama Budi, gitu ya, agama Budi. Gitu ya. Dan inilah yang kemudian memicu lahirnya kejawen, gitu ya. Jadi kalau kita lihat Freemasonry atau teosofi ya, Freemasonry lah kalau yang terkenal hari ini kan, kita itu kan kalau kita basicnya Eropa itu kita melihat bahwa mereka itu sering mengagung-agungkan kepercayaan lama ya. Misalnya di Inggris itu Freemasonry itu ya akhirnya percaya sihir. Kalau kita bisa melihat seperti film-film Harry Potter dan sebagainya itu dianggap sebagai propagandanya aliran ini gitu. Ya sama di sini akhirnya ya itu tadi memunculkan ajaran-ajaran agama lama. Itu yang pertama. Yang kedua memang aliran kejawen itu memang juga dipicu dari kalangan abangan itu ya, kalangan tapi tekanan paling berat ya ketika masa tanam paksa. Si yang lain mereka sudah kehilangan guru agama karena ketika kaum santri dan ulama itu diawasi betul-betul oleh Belanda supaya jauh dari masyarakat ya. Di sini kemudian mereka memunculkan ritus keagamaan baru. Ya, contohnya tapi tetap mereka itu masih memakai memakai konsep-konsep yang mungkin yang mungkin terakhir mereka ingat ketika setelah perang Diponegoro ya. Yang mungkin mereka ingat sebelum terjadi pemisahan antara kaum santri dengan wong cilik ini. Ya akhirnya itulah yang muncul itu. Ya, dan yang paling populer tentu ini ya gerakan Samin itu kalau ini kan gerakan perlawanan desa ya, dan ini masih ada sampai sekarang di wilayah Bojonegoro, perbatasan Bojonegoro Blora Cepu itu ya. Yang mungkin nanti kapan bisa diteliti lah itu ya. Bukunya juga banyak tentang penelitian tentang masyarakat Samin. Jadi mereka masyarakat tradisional yang memang baru muncul di abad ke-19. Sebelumnya juga nggak ada masyarakat konsep seperti ini nggak ada di masyarakat Jawa di era sebelumnya. Ya, jadi itu loh. Jadi sebenarnya kejawen ini nggak ada, sebenarnya bukan akar dari masyarakat Jawa sesungguhnya sebenarnya. Ya, jadi kalau bagaimana dengan kejawen? Ya, kejawen ini memang ya munculnya itu. Munculnya di era itu. Teorinya memang ada dua tadi itu. Teori dari yang muncul dari kalangan bahwa pergerakan zaman itu mengubah itu semua. Jadi teori sosiologi Barat itu juga membantah ketika meneliti Jawa. Ya, termasuk saya lupa namanya ya. Yang beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya orang Jawa itu Islamisasi di Jawa itu memang masih bergerak hingga hari ini. Ya, termasuk mengislam dua golongan yang dianggap tadi yang tidak pro Islam itu ya, yang tidak dekat dengan Islam itu ya, priayi dan abangan itu pasti terjadi. Masifnya itu apa? Karena di kalangan orang Jawa itu baik priayi maupun abangan itu mereka akan otomatis jadi santri di masa tua. Ya, di masa tua. Ini kan seperti konsep yang muncul di wayang ya. Di wayang Jawa itu ya dua golongan ini kan juga senang dengan wayang gitu ya. Bagaimana di cerita wayang itu biasanya orang ada status sosial namanya begawan. Begawan itu memang orang-orang yang sudah tua dan mereka melakukan bertapa. Gitu. Bertapa itu artinya mendekatkan diri kepada yang sang pencipta semesta. Gitu. Makanya kemudian golongan priayi dan abangan itu di masa tua itu mereka pasti akan mendekat kepada golongan santri gitu. Dan menjadi santri gitu. Karena ini menjadi bahwa mereka sadar bahwa status mereka itu adalah Islam. Gitu. Mereka ketika ditanya agama Anda apa, ya mereka jawab Islam. Saya Islam. Ya, mereka pasti akan mendekat ke situ.
Dan ini banyak, contohnya banyak. Contoh yang paling mendasar kalau dalam tokoh Indonesia yang seperti ini kan kita lihat itu Presiden Soeharto. Ya. Presiden Soeharto itu salah satu bukti orang yang sangat tadi itu ya pro kalau dikatakan kejawen itu kejawen ya. Ya bahkan makanya masa-masa awal Orde Baru itu kan dan pertengahan Orde Baru itu kan masa-masa yang paling horor bagi kaum muslimin di Indonesia. Bagaimana karena orang-orang dekat beliau itu adalah orang-orang yang seperti itu, yang rata-rata anti Islam, terus kalangan-kalangan yang dan itu nasihatnya itu diikuti semua oleh Pak Harto karena Pak Harto seperti itu. Tapi begitu menjelang usia tua itu bagaimana Pak Harto lebih condong dekat ke Islam. Ya, bayangkan tahun 80-an itu tahun 80-an itu tidak boleh ada pelarangan jilbab ya. Jilbab cara pakai di sekolah-sekolah dan instansi-instansi pemerintah. Tapi tahun 90-an kita melihat ada satu fenomena menarik, putri presiden itu, putri Pak Harto, Mbak Tutut, dia pakai kerudung gitu. Nah, gimana coba aturan? Jadi ibaratnya ini semacam ya bulan madunya kaum muslimin dengan penguasa Orde Baru waktu itu. Kemudian Pak Harto naik haji dengan satu keluarga. Ya, satu keluarga naik haji yang itu momen luar biasa dan termasuk juga beliau banyak membangun masjid-masjid, termasuk membangun Masjid Istiqlal di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Memberikan bantuan ketika perang Bosnia, bahkan berani mengancam ketika terjadi pembantian di Bosnia itu berani mengancam pasukan Serbia. Jadi Pak Harto itu kan sempat mengeluarkan satu statement. Jadi kalau dalam 10 hari ini pasukan Serbia tidak keluar dari Sarajevo, maka kami salah satunya nanti Indonesia sama negara-negara oki siap menyerbu. Nah, ya, ini semacam perubahan yang sangat drastis dari seorang Pak Harto yang sebelumnya adalah beliau kejawen. Ya, banyak bahkan di biografi beliau juga diceritakan seperti itu. Menjelang akhir hidupnya dia dekat dengan Islam. Ini terjadi. Yang berikutnya memang juga ada satu kalau di masyarakat Jawa itu dengan perkembangan teknologi dan juga pendidikan itu pada akhirnya generasi tua saja yang mungkin masih melakukan ritus kejawen. Anak-anaknya enggak. Bahkan mereka mungkin merelakan anaknya jadi santri. Ya karena memang ketika anaknya jadi santri itu orang tua lebih senang karena bisa menolong orang tuanya nanti di usia tua. Ya, jadi ini semacam kredo yang terjadi di Jawa dan yang poin pentingnya adalah bagi kita di kalangan di kalangan intelektual muda Islam itu ketika melihat hal ini, jadi kita tidak usah gusar gitu loh. Kita nggak kagetan. Ya, mungkin kalau kita yang hidup di perkotaan mungkin shock juga ya ketika melihat kenapa kok di desa itu. Saya pernah ditanya itu di satu kajian itu, kenapa saya itu pengen merubah masyarakat desa saya. Kenapa emang desa saya itu masih gini. saya karena mereka yang melakukan ritual itu dia masih mengaku Islam. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari bagi mereka melakukan ritual itu mereka menganggap itu adalah bagian dari ritual Islam gitu loh. Ya, bukan kemudian kita memusuhinya, bukan kemudian memberi cap ahli bid'ah dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah kita harus menyelami mereka juga gitu loh. Dan melakukan perubahan itu step by step gitu. Ya, jadi main cantik lah kalau dalam istilahnya itu dalam dakwah itu main cantik. Ya, jadi itu, Mas. Iya. Panjang. Panjang ya. Oh iya. Tadi sudah dibeberkan juga jawabannya. Terima kasih Huzaifa Septi atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Bung Fajarudin luar biasa. Dan juga tema hari ini yang luar biasa dari Bung Fajarudin tentang agama Jawa. Tadi dibeberkan agama Jawa, teorinya
Clifford Geertz dan juga pengaruh-pengaruhnya kepada aktivis Islam hari ini, kepada intelektual Muslim saat ini. Dan juga poin yang tadi penting adalah bagaimana kita harus belajar kembali, membuka kembali sejarah-sejarah lama dan mempelajari bagaimana mengubah masyarakat hari ini supaya gimana kita bisa larut dalam kehidupan masyarakat sehingga bisa berubah masyarakat hari ini. Dan terima kasih, waktu akan menunjukkan segera berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa nanti dari Komunitas Literasi Islam. Dan sekali lagi bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di Komunitas Literasi Islam. Insya Allah setiap harinya kita akan ada kajian sore, ngobrol intelektual Muslim bareng banyak orang-orang, tokoh-tokoh yang berpengaruh yang akan menyampaikan tema-tema menarik dan juga pastinya berbobot ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bung Fajruddin atas waktunya. Ya, sama-sama Mas. Kami dari Komunitas Literasi Islam pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.